juga nantinya bisa untuk mempengaruhi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis terhadap eh, terhadap antisipasi terjadinya bencana, kemudian menangani korban dampak bencana. Karena BNPB, TNI, Polri, dan beberapa kementerian, misalnya Kemensos, Kementerian Kesehatan, PUPR, dikerahkan oleh pemerintah. Tapi seberapa efektif pemerintah dengan beberapa institusi yang terlibat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh partai politik. Saya kira itu ya sedikit banyak yang sempat saya sampaikan. Saya kira kita perlu untuk mengapresiasi keenam partai politik yang hadir pada malam hari ini, yang gentle, yang berani untuk menyampaikan bahwa kami ini bukan hanya partai politik bicara soal politik dan dinamika politik, tapi kami juga hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah korban dampak bencana. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Agni. Tes. Ya, Tes, halo. baik, terima kasih disampaikan kepada Bang Yusrianto selaku Direktur Eksekutif dari Parwa Institute. Baik teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, halo, pada malam ya. hari ini. Ya, baik Pak Haryadi Anwar sudah bisa bergabung bersama kami, Pak. Iya, ada beberapa kendala di sinyalnya nih. Ya. Oke, baik teman-teman, setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman partisipan yang kemudian sudah hadir dan bergabung di diskusi pada malam hari ini bisa dipersiapkan. Sebelumnya boleh kami perkenankan kepada Bapak Haryadi Anwar untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan partai politik sudah dan akan berbuat apa terkait dengan bencana alam yang menimpa di Indonesia. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf karena ada gangguan teknis di sini ya. Terus juga mohon maaf juga sehubungan dengan Ibu Lestari yang tidak bisa hadir karena ada urusan yang harus dihadiri oleh beliau. Dan kita akan bicara dari Partai Nasdem ini. Perkenalkan, nama saya Haryadi Anwar dan dalam rangka diskusi ini saya akan berceritakan tentang latar belakang ya, kemudian komitmen dan apa-apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Partai Nasdem ya. Baik. dalam hal berkaitan dengan bencana ya. Kita mulai dari latar belakang dulu ya. Halo. Iya Bapak. Iya. Partai Nasdem sejak pendiriannya telah menekankan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan dalam rangka perlindungan terhadap bangsa Indonesia, Ketua Umum mengambil kebijakan yang lebih konkret, yang pada prinsipnya bahwa seluruh elemen Partai Nasdem, baik kader, anggota DPRD, anggota DPR, pengurus partai harus turun bersama-sama untuk menangani dan menanggulangi bencana. Ya, karena Partai Nasdem sangat menyadari wilayah Republik Indonesia ini ya yang tadi dikatakan oleh teman-teman juga yang rawan bencana, bisa terjadi sewaktu-waktu bencana ya karena ada lempengan bumi yang selalu bergerak. Dan kemudian oleh sebab itu Ketua Umum Partai Nasdem mengambil kebijakan untuk membangun solidaritas nasional untuk sebagai wujud perlindungan bagi bangsa Indonesia ya dengan halo. Iya Bapak, masih bisa kita dengarkan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kader, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Baik. Lanjut Doni. Kemudian menyadari hal-hal di atas tadi, maka Partai Nasdem membentuk apa yang namanya Badan Rescue dan Prokes, yaitu profesi kesehatan. Ya. Kebijaksanaan Nasdem dalam menangani dan menanggulangi bencana tidak hanya dilaksanakan dalam suasana kontestasi politik, namun ini merupakan semangat hadir dan terlibat dalam dinamika masyarakat sebagai bagian dari kewajiban bangsa yang telah digariskan dalam roh kemerdekaan oleh para founding father. Dalam kebijaksanaan tersebut
penanggulangan terhadap bencana harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan seluruh elemen partai. Bahkan secara konkret, Partai Nasdem telah mengambil garis kebijakan yang tegas terhadap penanggulangan bencana yang harus diakselerasi secara cepat oleh kader partai sebagai berikut. Tadi kita juga tahu bahwa pemerintah juga sudah apa yang diputuskan ada tingkatan-tingkatan dalam bencana alam ya, bencana yang di tingkat nasional dan juga di tingkat lokal ya. Dan yang juga dalam kegiatannya kita bagi juga kegiatan-kegiatan dalam penanganan bencana apabila terjadi bencana di wilayah daerah atau kecamatan yang tidak terlalu besar, maka kewajiban seluruh partai pengurus partai di kabupaten kota, kemudian apabila terjadi di tingkat lokal melampaui kecamatan, maka pengurus tingkat kabupaten dan provinsi ya harus ikut turun juga termasuk anggota DPRD provinsinya. Juga apabila yang lebih luas lagi di tingkat lokal yang melewati kabupaten, maka pengurus tingkat kabupaten dan provinsi terkait, kabupaten kota dan anggota DPRD provinsi dan dapil dari Partai Nasdem itu juga harus turun tangan. Dan apabila bencana tingkat nasional, maka menjadi kewajiban seluruh pengurus tingkat pusat atau DPP, provinsi dan seluruh daripada kader-kader partai, dari fraksi, anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, pokoknya seluruh kader provinsi semuanya ikut serta dalam turun tangan gitu ya. Sikap tegas dan konkret kebijakan Partai Nasdem dalam rangka menangani dan menanggulangi bencana di Republik ini tidak hanya terjadi pada saat bencana, namun juga melakukan edukasi dalam rangka menjaga dan upaya preventif untuk mengantisipasi bencana, termasuk recovery pada saat-saat pasca bencana. Baik, artinya itu juga yang kemudian hari ini didorong oleh Partai Nasdem, yang kemudian diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana alam ya, Bapak? Iya, gitu. Jadi sedikit singkat juga bilang bahwa Partai Nasdem sejak didirikan memberi komitmen teguh hadir dalam masalah sosial kemanusiaan, ya. Tidak hanya dalam situasi bencana, dalam situasi normal, Partai Nasdem aktif berpartisipasi dalam dinamika masyarakat. Partai Nasdem memiliki garis kebijakan untuk melibatkan seluruh elemen partai dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan maupun bencana. Ya, Bapak mohon maaf karena kita juga ini dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan inti dari apa yang kemudian sudah dilakukan hari ini oleh Partai Nasdem dalam menjawab langkah strategis dari Partai Nasdem menjawab bencana alam yang menimpa Indonesia hari ini, Bapak. Sekarang kita lihat bahwa bencana-bencana yang terjadi di tahun 2021 ini yang terjadi di berbagai daerah itu tentunya Partai Nasdem, para pengurus Partai Nasdem, para kader-kader juga ikut serta dalam ikut menangani dan menanggulangi bencana-bencana alam di daerah tersebut, ya, memberi pertolongan, bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dan pada saat ini juga yang sedang ramainya di pandemi, yang sejak Maret ya, Partai Nasdem juga sudah mengambil langkah-langkah ya bersama seluruh kadernya dan juga Badan Rescue ya, itu mulai dari Maret ya, dari mulai kegiatan pembagian masker, pembagian hand sanitizer dan sabun, pembagian sembako, penyemprotan massal desinfektansi ya di fasilitas umum, kemudian mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, memperdayakan komunitas UKM ya, dan juga tim kemanusiaan itu sejak mulai Maret 2020 sampai sekarang itu menyertakan menampung para relawan-relawan yang ditugaskan ditugaskan untuk menangani korban-korban
COVID-19. Iya, artinya dalam masa di awal pandemi juga Partai Nasdem juga sudah turun begitu ya Bapak ya, dan hari ini juga ketika dihadapkan dengan bencana-bencana, tentunya Partai Nasdem tidak apa istilahnya, tidak hanya memfokuskan pada penanganan pandemi, tapi juga turut hadir dalam melakukan penanganan bencana alam begitu Bapak ya? Oh iya. Dari awal berdirinya Partai Nasdem sampai sekarang ya, sampai terjadinya pandemi ini. Ya, kita harus selalu ikut serta, selalu hadir karena Badan Rescue dan para anggota itu merupakan garda terdepan daripada Partai Nasdem yang terjun langsung kepada masyarakat. Oke. Baik, mungkin Bapak nanti dan juga untuk narasumber lainnya yang tadi juga sudah memberikan slide kepada pada malam hari ini, nanti bisa mohon izin untuk bisa dikirimkan dan kita akan juga bisa membagikan kepada peserta agar juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi teman-teman dan juga menambah wawasan bagi teman-teman kita semua pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Haryadi Anwar yang juga sudah turut memaparkan kira-kira langkah konkret dan strategi apa yang kemudian hari ini juga sudah dilakukan oleh Partai Nasdem dalam menanggapi bencana alam. Hadirin yang berbahagia dan peserta diskusi pada malam hari ini, tadi ada izin pamit dari Bang Kamrul Samad karena ada agenda lain. Mungkin sebelum meninggalkan diskusi pada malam hari ini, boleh closing statement dulu terlebih dahulu Bang Kamrul Samad. Ya Mbak. Iya, Mbak Gri, sorry. Bang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebelum meninggalkan diskusi pada malam hari ini, bisa memberikan closing statement terkait agenda diskusi kita pada malam hari ini. Jadi satu hal yang pasti dalam kehidupan kita adalah di balik kesulitan akan ada kemudahan. Jadi ini yang harus kita berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa di balik kesulitan akibat bencana non-alam atau akibat bencana non-alam akan ada kebaikan dan kemudahan-kemudahan. Kemudian kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Karena itulah saya yakin dan percaya Indonesia bisa bangkit, bisa keluar, dan bisa melewati masa-masa sulit ini dan membuktikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Terima kasih Mbak Agli, terima kasih Mas Jusrianto dan teman-teman Parwa Institute. Salam sehat selalu. Salam Bang. Baik, terima kasih Bang Kamrul Samad selaku anggota DPR RI dari fraksi Gerindra dan teman-teman partisipan semuanya. Sekarang saatnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Saya perkenalkan untuk dua penanya pada malam hari ini. Ya, ada dua yang sudah memberikan sudah mengabsen. Ada dua. Saya persilakan. Anta juga. Anta. Iya, saya persilakan untuk Bang Anta. Mohon untuk pertanyaannya singkat ya Bang dan ditujukan kepada narasumber. Dipersilakan. Oke, selamat malam, Mbak. Iya, saya persilakan Bang Anta untuk pertanyaannya. Ya, mohon selamat malam. Langsung ke poin pertanyaannya ya Bang. Ya. Pertama, bagaimana sekarang kita masing-masing partai mendanai ya, silakan Bang Anta. Bagaimana partai membiayai pendanaan untuk penanggulangan bencana? Apakah itu diambil dari dana partai atau bagaimana? Nah, yang kedua, yang kedua begini, Pak. Sekarang yang kita hadapi ini gempa, banjir, letusan gunung. Itu yang ada di depan mata kita. Kami bersama-sama dengan Pak Udi sudah mengantisipasi yang lain lagi, membuat jalur evakuasi dan beberapa lokasi yang diperkirakan oleh BNPB, daerah-daerah yang rawan bencana. Bukan hanya kejadian itu saja, tetapi kejadian yang lain yang sering juga mengalami gempa dan cukup keras, ya.
Baik. Itu aja saya pikir. Tapi yang pertama bentuknya pertanyaan, yang kedua pendapat saya. Terima kasih. Oke, Selamat baik. malam. Terima kasih Bang Anta atas pertanyaannya. Mohon maaf, ini Bang Anta dari daerah mana? Oh, saya dari Bogor. Oke, dari Bogor. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan di room chat ada Bang Habib Sahlan. Saya persilakan untuk Bang Habib Sahlan untuk memberikan pertanyaannya. Mohon untuk langsung ke pertanyaannya. Halo, selamat malam. Oke, kita ganti. Untuk penanya selanjutnya ada dari Kariswan Pratama Jaya. Saya persilakan untuk Saudara Kariswan Pratama Jaya untuk bisa memberikan pertanyaannya. Terima kasih Kak Afia. Perkenalkan, nama saya Kariswan Pratama Jaya dari Kalimantan Tengah. Baik. Ya, sebelum bertanya, izinkan Oke, dari Kalimantan Tengah, silakan pertanyaannya. Ya, sebelum bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah dalam menanggulangi bencana COVID-19 dan gempa yang terjadi di Sulawesi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini kaitannya dengan bencana alam banjir ini. Jadi sebenarnya bencana alam banjir ini kalau menurut saya itu ada kaitannya langsung dengan SDGs kita yang nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Artinya bencana banjir ini tidak sepenuhnya merupakan murni merupakan bencana alam, akan tetapi secara tidak langsung sebagaimana yang dijelaskan juga tadi oleh disebabkan oleh manusia juga ya. Disebabkan oleh manusia juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, parpol ini kan adalah pintu masuk dari keterpilihan dan keterwakilan dari perwakilan rakyat yang ada di DPRI dan DPRD gitu ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah parpol dalam memberikan edukasi politik lah terhadap perwakilan-perwakilan yang ada di DPRI dan DPRD, mengingat salah satu fungsi dari legislasi itu adalah pengawasan terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nah, seperti kita ketahui, mungkin sedikit lagi biar lebih jelas ya. Jadi seperti kita ketahui di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 ya, di situ berbicara tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di pasal 9 diantaranya itu berbicara tentang identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Kemudian di poin C, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi mungkin selain bertanya juga, harapan saya nanti dari sisi kebijakan pemerintah agar supaya sekiranya peraturan menteri yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya perizinan dan sebagainya itu agar supaya dievaluasi seperti itu. Jadi lebih ditekatkan bagaimana sebenarnya langkah parpol dalam dalam penanggulangan bencana ya? Iya, karena bukaan lahan ini juga sebenarnya sudah cukup parah di Kalimantan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Karisman Pratama Jaya. Baik, untuk narasumber pada malam hari ini sudah ada 2 pertanyaan dari partisipan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin bergeser ke Bapak Junaidi R. Mamonto terlebih dahulu. Bapak, terkait dengan pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana masing-masing partai politik mendanai untuk penanganan bencana? Nah, ini nih. Masalah dana ini kadang menjadi satu problem dari satu partai, karena memang dalam penanggulangan bencana ini memang membutuhkan dana yang cepat, kemudian cukup besar ya. Hanura sendiri itu kami melakukan yang namanya program peduli DBD. Jadi ketika terjadi satu bencana di dalam satu daerah, Hanura itu langsung berkoordinasi dengan ketua umum kami langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh DPD, terutama DPD ada di sekeliling yang terjadi bencana. Itu untuk ikut membantu daerah yang terkena bencana. Contohnya Sulawesi Barat. Artinya di Sulawesi Barat di wilayah DPD yang itulah diprioritaskan mereka untuk bergerak, untuk ikut membantu. Itu salah satu strategi.
Kemudian kami juga menangani untuk pendanaan dari pusat. Ketua umum kami sangat concern, ya, Partai Hanura sangat concern untuk sifatnya dalam aksi-aksi kemanusiaan ataupun membantu dalam kebencanaan. Jadi dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Bahwa anggaran yang digunakan ini harus tepat sasaran, kemudian kita tidak mubazir, efektif, begitu. Kami selalu manage untuk penyampaian atau memberikan bantuan itu adalah efektif. Karena kenapa? Yang harus dibagi sebenarnya adalah kita membagi dari 100% anggaran yang kita anggarkan 1 tahun itu, 70% harus kita anggarkan untuk preventif. Ya. 30% adalah untuk pada saat bencana ataupun pasca bencana. Ya. Karena kenapa? Karena 30% ini sebenarnya itu sudah lebih banyak, pemerintah sudah banyak ikut, ya. Artinya ikut membantu. 70% itu kita anggarkan dalam preventif. Karena ini yang menurut kami sangat penting. Langkah-langkah preventif inilah yang sangat penting, yang kita katakan adalah membangun satu program dalam rangka pengurangan risiko bencana, mengurangi risiko bencana, begitu. Dari partai kami sudah melakukan hal-hal seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Bagaimana dengan Bu Ratna Juwita dari fraksi PKB, Bu Juwita? Terima kasih Mbak Agnia. Ini pertanyaan yang pertama atau boleh langsung pertanyaan yang kedua? Oke. Saya tertarik soalnya sama pertanyaannya Kak Rizwan. Iya, Bu. Jadi mungkin bisa dijawab dulu terkait dengan pertanyaan pertama, Bu Juwita. Jadi memang untuk pertanyaan yang pertama itu menarik ya. Jadi Mas Anta ini sangat kritis begitu. Kalau kami di partai tentu dana yang kami gunakan ini murni swadaya ya, swadaya. Jadi artinya kita harus mengkolek dari beberapa donatur yang relawan kami, relawan partai begitu, untuk memberikan bantuan. Dan juga tentu untuk teman-teman fraksi, maksudnya dari mulai tingkat kabupaten, provinsi sampai ke RI itu mereka udah biasa Mbak. Jadi kalau setiap ada bencana di daerah sekitarnya gitu, potong gaji, begitu, potong tunjangan itu sudah biasa banget begitu. Tapi itu adalah murni benar-benar yang kami lakukan sebagai bentuk empati dan perhatian kami kepada masyarakat yang tentu mereka lebih menderita daripada kami, begitu kan. Dan hal tersebut merupakan kejadian luar biasa sehingga terkadang juga dari pendanaan partai yang setiap bulannya tentu sebagai kader kita juga memiliki beberapa iuran yang dikolek begitu, cuman tentu tidak bisa kita gunakan untuk istilahnya kejadian-kejadian insidentil semacam itu. Yang jelas tentu dana-dana itu juga transparan dan bisa di audit lah sewaktu-waktu gitu. Iya, penting ini soalnya. Itu hal yang sangat sensitif kan hari ini. Tapi yang jelas mungkin garis bawahnya adalah itu dana-dana swadaya begitu. Mungkin Pak Junaidi juga sepakat begitu ya Pak. Dan selanjutnya untuk pertanyaannya Mas Kariswan. Aduh itu pertanyaan luar biasa yang sebenarnya udah jadi PR untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 tahun, Mas. Jadi saya yakin tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana kita belum memiliki sistem early warning untuk bencana yang sangat sering terjadi di Indonesia karena letak geografisnya kita ini kan agak tidak menguntungkan begitu ya. Karena kita juga memiliki cincin gunung berapi, kita juga memiliki lautan yang sangat dalam sehingga rentan juga untuk terjadi patahan yang menimbulkan tsunami dan lain sebagainya. Cuman untuk yang alam, terutama daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam luar biasa, itu justru selama ini kita itu terlampau nyaman untuk mengeksplor isinya tanpa kita mempertimbangkan bagaimana akhirnya lahan-lahan hijau, ruang-ruang yang seharusnya menjadi penopang seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya itu terlupakan. Nah, ini penting saya sampaikan di sini bahwa
kita sudah selalu mensupport Kemenristek BRIN yang di dalamnya itu banyak sekali lembaga pemerintah non-kementerian, ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, ada BIG, yang isinya itu semuanya ilmuwan, isinya itu semuanya peneliti, dan saya yakin sebenarnya mereka kalau diberikan penugasan, kamu fokus ke cari teknologi untuk mitigasi bencana, mereka bisa loh. Karena mereka juga orang-orang hebat, anak-anak negeri yang selama ini sudah benar-benar mendalami bidang masing-masing begitu loh. Cuman karena belum ada political will ke sana, kalau menurut pemahaman saya, sehingga ini belum bisa kesampaian. Begitu Mas Kariswan. Dan jangan khawatir, kami di legislatif juga memiliki fungsi controlling ya, fungsi pengawasan yang kami juga berusaha sebisa mungkin bahwa apapun langkah-langkah maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak boleh lepas daripada undang-undang yang telah disahkan begitu. Jadi kalaupun misalnya hari ini memang Pulau Kalimantan, Papua, Maluku yang selama ini sering sekali mendapatkan dampak dari adanya eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam mereka, itu harus kita protek dengan benar-benar ke depan supaya kita juga bisa mencegah terjadinya bencana alam dari man-made disaster tersebut begitu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Kariswan, mohon supportnya, matur nuwun. Iya, baik, terima kasih Bu Jita. Saya ingin geser ke Ibu Stiandari. Ibu, bagaimana dengan Partai Gelora sendiri, Ibu? Bagaimana kemudian hari ini mungkin Partai Gelora mendanai untuk kegiatan penanganan bencana yang tadi disampaikan oleh Bu Stiandari melalui salah satu sayap dari Partai Gelora, ya, ini adalah helmet apa tadi ya, saya sedikit lupa. Blue helmet ya, ya Allah. Blue-nya ini yang saya. Bagaimana Bu Stiandari? Iya, halo Bu Stiandari. Ya, terima kasih Mbak Agnia atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan Pak siapa Mbak? mengenai pendanaan bencana, dalam hal ini memang Partai Gelora tidak menerima bantuan dana, sama sekali tidak menerima bantuan dana. Kami hanya sebagai penghubung atau penyalur bantuan, baik, berupa barang yang kemudian dari publik ke penerima melalui lembaga terpisah Mbak Agnia. Oh begitu, baik. Apa kemudian juga dilakukan apa istilahnya Ibu ya, iuran yang kemudian dari anggota partai kemudian untuk sama-sama gotong royong untuk kemudian juga sama-sama memberikan donasi dan untuk pelayanan bencana alam yang menimpa Ibu? Enggak ada. Kami di Partai Gelora kami tidak seperti itu. Jadi kami hanya menerima penyaluran hanya berupa bantuan berupa barang dan hanya berupa barang aja Mbak. Jadi kami tidak pada intinya kami tidak menerima bantuan dana dan kami juga tidak ada kolektif seperti itu di Partai Gelora. Oke. Ya, Mbak Agnia. Halo. Halo. Oke, iya mungkin karena ini kali ya Bu ya, karena pergerakan Partai Gelora juga bisa kita katakan sebagai partai baru begitu ya Bu ya. Kemudian Bu Stiandari, kira-kira langkah yang mungkin menurut Ibu yang bisa dilakukan oleh partai politik hari ini terkait dengan penanggulangan bencana seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita Kariswan Pratama bahwa bencana yang hari ini hadir juga sebenarnya juga disebabkan oleh adanya yang bisa dikatakan sebagai ulah tangan manusia istilahnya dalam melakukan kebijakan yang tidak tepat dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Stiandari? Ya, Mbak Agnia. Menurut saya yang pasti mengenai lingkungan hidup memang harus
ya edukasi mengenai lingkungan hidup itu wajib ya untuk kita edukasikan gitu kan. Jadi supaya bencana-bencana ini tidak akan terus berulang dan berulang terus seperti itu. Edukasi di bidang lingkungan hidup. Oke, baik. Terima kasih Bu Stiandari. Ya, Saya baik. ingin geser terakhir ke DPP P3, Mbak Nadia Hasna Humaira. Bagaimana dari Partai P3 sendiri, Mbak Nadia? Kalau bagi P3 dan kader P3, termasuk Badan Otonom Partai seperti Gerakan Pemuda GPK, Angkatan Muda Ka'bah, GMPI, dan WPP, Wanita P3, sehari setelah terjadinya gempa di Sulbar dan bencana lainnya oleh kader P3, fraksi-fraksi legislatif pusat dan daerah bersama para Badan Otonom Pemuda P3 itu bergerak cepat menghimpun bantuan dana satu atap ke pusat dari seluruh kader partai seluruh Indonesia. Jadi pakai asas gotong royong ya, ini mengumpulkan dana kolektif dari daerah yang tidak terdampak juga, terus membentuk juga dari dana tersebut membentuk posko kesehatan, dapur umum, dapur kesehatan dan lain-lain yang alhamdulillah terlaksana dengan cepat dan tidak berlarut-larut gitu. Sampai saat ini masih juga berada di lapangan seperti di Sulbar yang dikoordinasi oleh Waketum P3 Pak Amir Uskara dan Gada pimpinan wilayah GPK daerah terdekat. Juga P3 itu mendorong wakil-wakil di DPR RI untuk memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran untuk wilayah potensi bencana. Itu sih kalau jawaban dari kami. Bisa terdengar atau? Oke, jadi kalau anggaran dana yang hari ini yang didapatkan dari Partai P3 sendiri juga istilahnya gotong royong dari semua elemen ya Mbak Nadia ya? Sama kolektif, tapi satu atap dari pusat gitu. Maksudnya dikumpulkan di pusat gitu. Satu atap. Halo? Mbak Agnia. Oke, iya, baik, terima kasih Mbak Nadia. Untuk terakhir dari Bapak Haryadi Anwar dari Partai Nasdem, bagaimana Pak Haryadi Anwar? Kedengaran ya? Jadi, kira-kira apakah juga sama dari Partai Nasdem juga kolektif kolegial, Bapak? Oh, dari soal pendanaan ini, ya, karena saya sebagai ketua dari Badan Rescue Partai Nasdem itu hampir setiap bencana itu kita hadir di sana bersama teman-teman ya memberikan penanganan bantuan terutama pada masyarakat yang terdampak ya. Dan alhamdulillah karena kehadiran kita maksudnya baik ini membantu menolong, ada aja tuh uangnya tuh ya dari partai dan juga daripada para kader gitu ya. Ya karena emang maksudnya emang kita mau menolong orang gitu ya. Dan juga kita mengikut sertakan masyarakat seperti waktu ada bencana banjir ya, masyarakat yang terdampak banjir itu kita datang kemudian kita membuat dapur umum ya, kita ajak masyarakat dan beberapa kader untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan. Istilahnya juga gotong royong ya Bapak Anwar ya. Gotong royong dan alhamdulillah semuanya datang ke tempat lokasi pengungsian, semuanya ikut kerja, semuanya ikut bawa bahan-bahan, semuanya ikut masak, semuanya ikut bagi-bagi. Itu jadi kalau maksud baik terkait dengan case di Kalimantan, Bapak, kira-kira bagaimana langkah yang kemudian diambil oleh Partai Nasdem atau parpol lain terkait dengan penanganan bencana di sana bagaimana, Bapak? Kalau yang di mana nih? Kalau kita ambil umum aja lingkungan punya lingkungan ya. Oke. Kita kan partai punya struktur sampai ke tingkat di bawah ya. Baik. Itu harus anggota-anggotanya, strukturnya juga, terus juga para kader-kadernya harus melakukan mitigasi kepada masyarakat, harus melakukan edukasi terhadap gimana menjaga lingkungan, memelihara lingkungan.
gimana bekerja sama. Pernah kita mengadakan kerjasama dengan Wanadri, waktu itu menanam pohon-pohon di perbukitan yang tandus. Dan itu juga kita meminta para donatur untuk menanam dan juga memberikan donaturnya untuk satu pohon itu Rp50.000. Rp50.000 untuk menjadikan pohon itu bisa tumbuh. Baik. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Yang terutama adalah pada sampai setiap di struktur di bawah semua bertanggung jawab untuk memberi edukasi kepada masyarakat ya untuk menjaga lingkungan. Ya, terutama sekarang kan bukan hanya longsor aja, tapi lingkungan terhadap sampah-sampah plastik itu juga sangat penting gitu. Harus ada edukasinya gitu. Oke, baik. Tentunya juga tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi juga langkah-langkah tersebut tentunya juga bisa diambil secara strategis oleh pemerintah hari ini terkait dengan menjaga lingkungan, tentunya Bapak ya. Baik, Bapak Ibu narasumber pada malam hari ini dan juga partisipan di diskusi Parwa Institute. Sebagai pertanyaan terakhir pada diskusi pada malam hari ini, tentunya dampak dari bencana alam yang terjadi mungkin case-nya adalah di Sulbar, Kalser, dan lain sebagainya tentunya juga menimbulkan dampak hingga hari ini. Hancurnya rumah-rumah warga, korban jiwa, ribuan masyarakat yang kemudian mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini, bagaimana Parpol melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, dan kira-kira ketika misalkan dirasa bahwa pemerintah kurang sigap dalam melakukan penanganan bencana, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Parpol secara langsung? Mungkin untuk pertanyaan kali ini saya ingin dari Bu Juwita terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Bu Juwita. Makasih Mbak Agnia. Ini kenapa ini dari saya dulu? Saya udah siap berputar. Saya udah siap-siap setelah Pak Junaidi ini tadi. Karena pasti saya akan dibaca bahwa yang pertama akan Pak Junaidi. Oh iya, baik. Iya, silakan Bu Juwita. Siap. Pertanyaan bagus banget ya tentang bagaimana pasca bencana ini kita harus bergerak untuk memulihkan kondisi masyarakat baik secara psikologis maupun emosional dan juga secara ekonomi begitu. Bagaimana mereka harus melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Kalau menurut pandangan kami sih dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa khususnya kami berharap pemerintah lebih menguatkan sektor ekonomi real. Jadi bagaimana UMKM terutama yang mikro itu harus segera diberikan bantuan sehingga mereka bisa memutar roda perekonomian yang paling bawah. Dan dari situlah menurut kami akan bisa berjalan kehidupan para korban bencana tersebut dengan perlahan-lahan bisa kembali normal, Mbak. Jadi mereka sebenarnya harus digerakkan untuk bisa segera move on begitu ya. Mereka harus diberikan semacam kesibukan gitu untuk bisa mandiri, untuk bisa tetap survive setelah mereka kehilangan banyak sekali, bisa kehilangan anggota keluarga, bisa kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu kami dari partai politik juga akan berusaha mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang implikasinya itu langsung menyentuh ke tataran tingkat terbawah. Karena pada hari ini, Mbak, kita tahu bahwa segala anggaran di daerah maupun kementerian itu semuanya harus mendapatkan refocusing dan realokasi karena adanya COVID. Nah, begitu adanya bencana terjadi di daerah-daerah tersebut, berarti daerah-daerah yang terdampak ini harus segera diselamatkan, entah itu dengan dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana mereka itu bisa memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah bagaimana setelah ini kita juga harus menyadarkan para pembuat kebijakan bahwa sudah saatnya kita itu bertransisi pemikiran kalau kita harus mulai menjadi apa ya istilahnya pemerintahan negara ini harus digunakan regulasi hijau yang artinya segala bentuk regulasi maupun kebijakan itu harus berperspektif lingkungan sehingga ini bisa berkelanjutan. Karena kalau saya menyebutnya sih adalah
legacy for prosperity ya. Jadi ini adalah warisan yang baik untuk anak cucu kita nanti, dan insya Allah dengan begitu saya yakin ke depan kita akan bisa mengantisipasi bencana-bencana tersebut secara lebih baik, dan korban-korban itu juga bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu Mbak Agnia. Makasih. Oke. Iya baik, terima kasih Bu Juwita. Selanjutnya Bu Stiandari, kira-kira Ibu bagaimana menurut pandangan Ibu langkah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah hari ini dalam penanganan bencana, dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Partai Gelora selanjutnya menjawab dampak-dampak yang mungkin dialami oleh masyarakat hari ini pasca bencana? Ya, terima kasih Mbak Agnia. Mungkin harapannya kepada pemerintah terkait masalah bencana ini, Partai Gelora mungkin mengharapkan untuk meningkatkan adanya edukasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup serta alokasi penganggaran terkait bencana ini mungkin yang harus lebih besar dari anggaran apapun. Saya rasa sih itu aja, Pak. Oke. Ya, halo Mbak Agnia. Iya, kira-kira kalau misalkan sejauh ini bagaimana penilaian Bu Stiandari terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah hari ini, Bu? Apakah misalkan hari ini Jokowi juga sudah meminta masyarakat untuk tidak panik, kemudian langsung turun secara langsung ke daerah bencana? Apakah sudah maksimal atau kira-kira apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah hari ini, Bu Stiandari? Secara pelembagaan saya melihat bahwa pemerintah sudah cukup baik, dan pengedukasiannya aja mungkin masih agak kurang dimaksimalkan kepada masyarakat. Jadi harus dimaksimalkan untuk edukasi terhadap masyarakat terkait dengan kebencanaan, mungkin seperti itu Bu Stiandari. Ya, baik Mbak Ania. Nah, kira-kira apa yang mungkin akan dilakukan oleh Partai Gelora selanjutnya terkait dengan dampak yang dialami oleh masyarakat pasca bencana, Bu Stiandari? Nah, itu tadi kami juga sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa salah satu program kami adalah mengedukasi masyarakat, juga khususnya kepada relawan-relawan untuk dapat membantu apabila terjadinya, karena ini kan bencana ini kan akan terus berkelanjut dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan bencana ini akan terus berkelanjut. Jadi program kami adalah memang untuk mengedukasi masyarakat sebagai bentuk daripada mitigasi bencana dengan cara membentuk sekolah pelatihan, relawan, dan pusat kajian kebencanaan independen. Begitu Mbak Agni. Oke, baik. Terima kasih Bu Stiandari. Saya geser ke Mbak Nadia. Kira-kira bagaimana dengan Partai P3 Mbak Nadia? Kalau untuk dari P3 sendiri sangat mengapresiasi pemerintah karena sudah menanggapi bencana juga sudah cukup baik ya, tapi juga mendorong untuk fokus satu yang kadang sering terlupakan itu adalah trauma healing. Nah, ini kan juga harus bisa menumbuhkan lagi semangat warga ini, karena kan ini sangat traumatik ya. Gimana sih mereka bisa punya semangat lagi, bisa membangun lagi rumahnya yang sudah hancur gitu loh. Tidak bergantung dengan bukan maksudnya untuk bisa lanjut lagi dengan kehidupan yang selanjutnya. Itu trauma healing itu sangat penting gitu. Dan juga tadi yang saya sampaikan, DPR akan terus mendorong dari fraksi-fraksi di DPR RI untuk memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran untuk wilayah potensi bencana itu kan, karena ada beberapa wilayah potensi, banyak sekali kan wilayah potensi bencana di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Sudah cukup terdengar nggak? Atau diulang lagi? Halo? Gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Harapannya di sini juga ada beberapa anggota DPR RI dari beberapa fraksi. Mungkin juga itu pada malam hari ini juga bisa disampaikan nih kira-kira langkah-langkah apa yang kemudian yang hari ini juga diusulkan oleh partai politik terkait dengan dampak setelah adanya bencana alam. Selanjutnya kepada Bapak Junaidi R. Momonto. Bagaimana Bapak?
Ya, oke, terima kasih Mbak Asnya. Bahwa memang kasih urutan belakang. Bencana ini sudah terjadi bencana, Pak. Ini biaya yang sangat besar adalah ketika sudah terjadi bencana. Maka kami dari Partai Hanura sebenarnya lebih pada mendorong adalah ke langkah-langkah preventif. Ya, sehingga nanti mitigasi ataupun pencegahan ini sudah mulai dari awal dan tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi. Maka Partai Hanura dalam pengkaderan sampai ke tingkat bawah, tingkat ranting, kami menyepakati ada rencana strategis dari BPNDP ya untuk melakukan program-program pengurangan risiko bencana. Ini adalah salah satu hal yang paling penting sebenarnya menurut kami karena untuk mengurangi beban biaya yang terlalu tinggi pada saat terjadi bencana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada pemerintah tentunya tidak hanya sekedar edukasi. Menurut kami harus ada langkah konkret penindakan. Satu contoh, Kalimantan itu berapa persen hutannya itu sudah berkurang oleh lubang-lubang penambang di sana. Ya, lubang penambang. Nah inilah yang akan menjadi potensi bencana ke depannya. Ya, di mana nanti akan ada ibu kota lagi di situ. Maka menurut kami adalah, saya pikir semua elemen masyarakat termasuk partai, mari kita bersama-sama menyelamatkan Kalimantan. Kalimantan itu lubang-lubang tambangnya itu luar biasa, itu dibiarkan semuanya. Dan itu menjadi problem sekarang. Dan kenapa itu banjir sekarang terjadi di sana? Ya? Itu karena banjir bandang. Dan kami analisa ada 18, kalau nggak salah, 8 kabupaten kota yang di Kalimantan itu yang malah di hulu tengah, ya, di hulu tengah sampai terendam dan cukup parah di situ. Yang mungkin berapa lama waktu itu tidak belum pernah terjadi. Dan itu adalah problem penambahan hutan, kemudian ada lubang-lubang tambang yang sampai sekarang ini bahkan kita bisa lihat dari satelit itu banyak yang tidak direklamasi lagi. Nah inilah langkah edukasi sudah kita lakukan, tapi konkret yang harus dilakukan adalah penindakan. Di mana lingkungan, ya kan? Mungkin kita sebagai masyarakat ataupun partai ini harus mencoba berani untuk menyuarakan itu, bahwa pemerintah harus turun melihat banyak potensi-potensi yang akan menjadi dampak bencana. Jadi Hanura sendiri untuk kedepannya ya Bapak ya. Hanura sendiri ya membentuk yang namanya Pemuda Tangguh Desa. Pemuda Tangguh Desa ini di setiap sini kami membentuk ini dalam rangka untuk mengedukasi. Kalau di dalam ABRI itu Babinsa untuk mengedukasi masyarakat ya sampai ke tingkat bawah. Ya, untuk menyadarkan akan terjadi potensi bencana. Ingat, bencana bukan bencana alam saja, tapi ada bencana sosial, bencana teknologi. Ya kan, anak-anak muda sekarang banyak dengan gadgetnya, ya kan, ini juga harus kita pikirkan ke depan, ya kan, dampak terhadap gadget, ya kan? Ini akan menjadi bencana juga dan sangat luas. Jadi secara komprehensif kita membahas bencana ini dan menjadi tugas kita bersama. Saya pikir ini berat dan menjadi tugas kita bersama, terutama untuk semua partai. Mari kita bergandeng tangan, kita tidak melihat ke depan bahwa siapa yang paling banyak berbuat, tapi bukan itu. Unsur kemanusiaan yang kita selamatkan adalah negara dan bangsa kita. Itu aja bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Junaidi R. Mamonto. Terakhir saya bergeser ke Bapak Haryadi Anwar. Lagi-lagi saya berikan ini urutan paling akhir, nanti saya diprotes. Bapak Haryadi Anwar, bagaimana untuk tanggapan Bapak langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh partai politik selanjutnya berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana? Ya, apa yang mau dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ya udah bagus lah ya, tapi ya mesti ditingkatkan. Dan juga untuk partai-partai, ini kan partai juga kan nggak semuanya semuanya harus berperan. Ya, anggota kader-kader partai yang di legislatif juga punya peran, harus selalu gimana berperan terhadap peningkatan penyelamatan lingkungan.
ya dengan membuat undang-undang yang semakin ketat terhadap pemeliharaan lingkungan, ya, terutama dan yang di luar legislatif, ya, gimana kader-kadernya sampai tingkat tadi bilang sampai tingkat desa, sampai tingkat bawah itu juga ikut menjaga memelihara lingkungan, ikut mengajak masyarakat untuk memelihara lingkungan, ya, tidak hanya lingkungan aja, tapi tadi bilang mereka yang terdampak, yang pernah terdampak itu juga gimana membangkitkan mereka, ya, membangkitkan mereka, bagaimana umpamanya ya, nelayan kehilangan kapalnya, ya kan, kehilangan perahunya, ya itu diusahakan gimana untuk mendapat perahu dengan apa, dengan biaya-biaya ringan gitu, ya. Dia juga cocok tanamnya bagaimana gitu, ya kan, tidak hanya menanam kembali, tapi juga mencarikan berupaya-upaya untuk juga bisa menghasilkan lebih baik lagi, ya. Jadi tidak hanya memelihara lingkungannya, tidak hanya membangkitkan ekonominya, ya, tapi juga membangkitkan semangat lagi, yang terutama adalah di mana tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan atau bencana lingkungan yang diakibatkan oleh tangan kita sendiri gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Jadi ya semuanya bisa berjalan lancar kalau semuanya bergandengan tangan. Tidak, tadi Bapak Yunadi bilang, kita bukan hanya masalah bencana alam, bencana sosial juga harus kita perhatikan. Ya, bencana sosial, bencana kemiskinan, bencana pertikaian itu juga harus jadi perhatian kita, karena itu juga adalah bagian dari bencana yang harus diperhatikan. Itu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih dari Bapak Haryadi Anwar. Sebelum kita menutup agenda diskusi pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Direktur Eksekutif Faro Institute kepada Bang Jusrianto. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Haryadi Anwar dari Nasdem, Bang Kamrus Samad dari Gerindra yang sudah duluan keluar karena ada kegiatan lain. Kemudian dari Hanura ada Bang Junaidi, dari PKB Mbak Nata Juwita Sari, dari P3 Mbak Nadia Hasna, dari Gelora Setia Dari. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa untuk berjumpa pikiran, berjumpa muka bukan lagi di virtual, tapi juga bisa secara offline. Nah, tapi memang pada prinsipnya ketika kita berbicara soal kebencana alaman, kemudian dihubungkan dengan partai politik, pastinya secara relasi sangat kuat sekali bagaimana partai politik memiliki peran yang sangat krusial dan fundamental terhadap bagaimana pencegahan bencana alam sejak dini dengan mendorong pemerintah untuk memperhatikan atau meningkatkan kecanggihan teknologi, khususnya untuk bicara soal pencegahan bencana sejak dini gitu. Nah, kemudian yang kedua, perlu memang partai politik untuk mendorong pemerintah atau melahirkan regulasi supaya nantinya bencana-bencana yang sebelumnya unpredictable kemudian bisa untuk diprediksikan, dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga seharusnya ada keterlibatan dari partai politik untuk mendorong supaya pemerintah bisa menanggulangi atau menangani segala bencana yang terjadi, khususnya dampak yang ditimbulkan. Dan yang paling spesifik dan paling penting adalah menyelamatkan nyawa masyarakat, khususnya di tempat bencana. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini ketika ada bencana, apalagi gempa yang besar setelah gempa Lombok, Palu, kemudian lanjut lagi di Majene dan Mamuju, dan sebelumnya di Yogyakarta, bahwa begitu banyak manusia yang kehilangan nyawa. Nah, itu yang kemudian perlu untuk diperhatikan oleh semua partai politik hari ini. Dan pastinya kita sebagai masyarakat, dan saya percaya bahwa masyarakat Indonesia
sangat mengapresiasi dan memberikan legitimasi yang sangat kuat kepada partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kelompok maupun kepentingan personal. Nah, selain itu juga kita pun sadar bahwa bicara soal bencana alam ada dua faktor. Faktor pertama karena memang sudah menjadi fitrahnya atau ya begitulah siklus yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia, tidak bisa dihindari oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, apalagi masyarakat, karena memang itu adalah bencana alam yang memang sudah seperti itu gitu. Nah, tapi kemudian ada juga bencana-bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, human activity. Nah, ini yang kemudian perlu juga didorong oleh partai politik bahwa merusak lingkungan, melakukan eksplorasi yang sebesar-besarnya, ternyata itu berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang kemudian menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan pastinya itu mengganggu kehidupan fauna maupun flora. Nah, sedangkan kita dituntut untuk bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dengan kehadiran flora, fauna yang ada di sekitar kita. Harus ada sinergitas di antara itu. Bagaimana kita lihat di Kalimantan, Papua, Sumatera, yang kemudian over exploration. Nah, untuk kedepannya, harapannya partai-partai politik bisa untuk mendorong pemerintah agar ada regulasi yang ketat. Bahwa misalnya Omnibus Law yang ada saat ini bisa untuk mencegah itu. Longsor, banjir, dan bencana-bencana alamnya itu bisa untuk dihindari, khususnya untuk kerusakan lingkungan hidup, ekologi. Nah, terakhir kita berharap semua bahwa Indonesia baik-baik saja. COVID-19 bisa segera terselesaikan, pemerintah bisa untuk menangani korban dampak bencana alam, khususnya yang di Mamuju, Majene, maupun di Kalsel dan Kalbar, dan beberapa titik banjir dan longsor yang terjadi. Begitupun dengan yang tinggal di sekitar gunung meletus, baik itu di Semeru maupun di ini, gitu. Nah, kemudian sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa muka, berjumpa pikiran untuk terus melakukan konsolidasi gagasan dan gerakan untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bang Disnanto selaku Direktur Eksekutif dari Parwa Institute. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri, karena tadi video dari Blue Helmet Partai Gelora Indonesia belum tertampilkan dengan seutuhnya, jadi menutup agenda diskusi pada malam hari ini akan kita putarkan juga tadi ada video dari Blue Helmet Partai Gelora Indonesia. Masih ada patah nggak? Masih ada patah nggak? Masih ada patah nggak? Jangan nonton. Bisa. Allah Akbar. Ya Allah, udah disisa belum? Belum. Oh, ada gituannya.
Our Blue team, consisting of 1 neurology specialist and 2 nurses, will go to the one of the isolated effects by the magnitude earthquake, is namely Tokaru or Ulumanda. I hope as well that we can report from very much. Iya, mohon maaf Ibu Stiandari dari Partai Indonesia, mungkin ada sedikit gangguan. Kami sudah mencoba untuk menampilkan. Sekali lagi mungkin bisa kami bantu untuk menyampaikan bahwa teman-teman partisipan yang hadir pada malam hari ini juga bisa mengakses video dari Partai Gelora Indonesia melalui sosial media ya Bu ya, dari sosial media Partai Gelora Indonesia. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini yang sudah berkenan hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Parma Institute dengan tema bencana alam menimpa Parpol sudah dan akan berbuat apa. Tadi sudah, karena izin duluan, ada Bang Kamrul Samad, kemudian ada Bapak Junaidi R. Mamonto selaku Kabid Penanggulangan Bencana dari DPP Hanura, ada Ibu Ratna Juwitasari dari DPR RI, fraksi PKB, juga ada Mbak Nadia Hasnah Humaira selaku Ketua Pemenangan Daerah Pemilihan DPP Partai P3, dan juga ada Ibu Setiandari dari Kabid Pelayanan Masyarakat DPN Gelora Indonesia, dan juga ada Bapak Haryadi Anwar selaku Ketua Badan Rescue DPP dari Partai Nasdem. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga kepada partisipan yang sudah hadir pada diskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini membawa perubahan baik bagi Indonesia ke depannya. Saya selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.